Selamat datang di webinar kali ini dengan topik Panduan Kelola Pembukuan Bisnis Food and Beverage. Webinar hari ini akan dibawakan oleh saya, Keisha Cornelia, dari tim Implementation Specialist Journal.id. Journal adalah software akuntansi berbasis cloud yang akan membantu proses pembukuan Bapak Ibu dengan menghasilkan laporan keuangan. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang bisnis food and beverage yang akan diangkat di topik webinar ini. Perusahaan food and beverage itu adalah bisnis yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Bisnis ini mengelola bahan baku yang akan diolah menjadi bahan jadi untuk kemudian dijual dalam bentuk makanan dan minuman ke customer. Di Journal tersedia beberapa fitur yang Bapak Ibu dapat gunakan untuk bisnis food and beverage. Yang pertama adalah untuk fitur inventory, yang kedua adalah fitur produk bundle, dan yang ketiga adalah terintegrasi dengan POS. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang paket-paket yang terdapat di Journal. Paket-paket yang terdapat di Journal terdiri dari 3 jenis paket, yaitu Starter, Pro, dan Enterprise. Di paket Starter, Bapak Ibu mendapatkan fitur-fitur standar dari Journal berupa penjualan, pembelian, biaya, serta monitor kas dan bank. Kemudian, apabila Bapak Ibu membeli paket Pro, akan terdapat upgrade beberapa fitur, yaitu pengaturan aset tetap, pengawasan stok, dan fitur tagging. Kemudian apabila Bapak Ibu berlangganan paket Enterprise, di paket Enterprise Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan fitur berupa produk bundle, multi gudang, multi mata uang, dan full cycle proses bisnis. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke akun jurnalnya. Oke, ini adalah tampilan ketika Bapak Ibu masuk ke dalam sistem jurnal. Di sistem jurnal, di bagian dashboard dan lampiran adalah bagian output dari hasil jurnal. Kemudian di tab menu kas dan bank, penjualan, pembelian, dan biaya adalah tab input di bagian jurnal. Kemudian data kontak, produk, pengaturan aset, dan daftar akun adalah data master data di jurnal. Saya akan mulai training hari ini dengan masuk ke menu setting terlebih dahulu. Di menu setting terdapat tab perusahaan, di mana di perusahaan ini Bapak Ibu dapat memasukkan informasi terkait perusahaan Bapak Ibu berupa nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan lain-lainnya. Kemudian di bagian penjualan terdapat fitur-fitur seperti pengiriman, diskon per baris, dan uang muka. Di sini saya aktifkan saja fiturnya agar muncul nanti ketika membuat faktur penjualan. Dan kemudian di bagian penjualan juga terdapat fitur tolak penjualan jika kekurangan kuantitas. Jadi Bapak Ibu dapat mengaktifkan fitur ini dan Bapak Ibu tidak akan bisa membuat faktur apabila stok bahan baku Bapak Ibu tidak mencukupi. Kemudian di bagian pembelian juga terdapat fitur-fitur yang sama seperti ketika di penjualan. Di sini saya aktifkan saja fitur-fiturnya. Kemudian terdapat tab produk dan jasa. Di bagian produk dan jasa ini, ada satu hal yang harus Bapak Ibu setting terlebih dahulu, yaitu di bagian metode perhitungan biaya inventory. Metode perhitungan biaya inventory di jurnal terdiri dari harga rata-rata dan FIFO. Yang penting itu dalam proses bisnis food dan beverage, salah satunya adalah beban pokok pendapatan. Nah, metode harga rata-rata ataupun FIFO ini akan menentukan besarnya beban pokok pendapatan Bapak Ibu. Kalau rata-rata, maka sistem akan merata-ratakan beban pokok pendapatan Bapak Ibu dari harga rata-rata pembelian bahan baku Bapak dan Ibu. Tapi kemudian kalau misalnya Bapak Ibu memilih metode FIFO, maka beban pokok pendapatan Bapak Ibu akan dihitung berdasarkan urutan pembelian bahan baku Bapak dan Ibu. Di sini saya akan menggunakan metode FIFO. Oke. Setelah setting, saya akan lanjutkan ke menu daftar akun. Di bagian daftar akun, terdapat akun-akun yang sudah disediakan oleh jurnal. Bapak Ibu dapat menggunakan akun-akun ini yang sudah tersedia di jurnal, atau Bapak Ibu dapat mengubah daftar akun sesuai dengan daftar akun yang sudah Bapak Ibu miliki, nanti akan diubah dengan cara impor. Selanjutnya, setelah menu daftar akun, saya akan masuk ke bagian menu produk.
Oke, di bagian menu produk, saya akan contohkan bagaimana Bapak Ibu dapat membuat produk bahan baku. Karena di menu produk ini akan terdapat daftar-daftar semua produk bahan baku maupun bahan jadi Bapak Ibu. Jadi kita akan mulai dengan membuat produk bahan baku terlebih dahulu. Kita akan ke menu buat baru, kemudian produk baru. Di sini kolom yang wajib diisi adalah kolom nama produk. Saya bikin misalnya di nama roti tawar untuk produknya. Untuk kode SKU dan kategori sifatnya itu opsional, jadi Bapak Ibu dapat isi untuk memudahkan proses pencarian. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Kemudian unitnya itu akan saya buat di pieces. Kemudian jenis deskripsinya juga opsional. Jenis barangnya single, untuk bahan-bahan baku jenis barangnya akan berada di jenis barang single. Kemudian terdapat tab harga dan pengaturan. Di harga dan pengaturan itu saya akan mencentang saya beli produk ini untuk produk roti tawar karena saya membeli produk ini langsung dari vendor. Kemudian saya jual produk ininya tidak akan saya centang karena saya tidak menjual dalam bentuk roti tawar. Dan kemudian monitor persediaan barangnya saya aktifkan. Kalau misalnya monitor persediaan barangnya saya aktifkan, maka nanti produk ini akan bertambah secara otomatis apabila Bapak Ibu lakukan pembelian dan akan berkurang secara otomatis juga apabila Bapak Ibu lakukan penjualan. Oke, setelah produk bahan baku sudah dibuat, saya akan mencontohkan apabila Bapak Ibu mau membuat produk barang jadi. Di sini saya akan berikan nama produk bahan jadinya adalah sandwich. Kemudian kode dan kategorinya itu opsional. Unitnya di sini saya bikin per porsi. Deskripsinya saya kosongkan juga. Kemudian jenis barangnya akan berada di bundle. Jadi produk bundle adalah produk bahan jadi Bapak Ibu. Nah, kemudian di bagian harga dan pengaturan, saya tidak akan centang saya beli produk ini karena saya tidak membeli produk sandwich. Tetapi saya menjual produk sandwich ini sehingga saya mencentang di bagian saya jual produk ini, dan kemudian di bagian monitor persediaan barang saya tidak mencentang. Di bagian bundle, di sebelah tab harga dan pengaturan terdapat produk bundle. Di produk bundle ini saya akan mengisi bahan baku untuk membuat bahan jadi saya, yaitu sandwich. Maka saya akan memasukkan keju, saya akan memasukkan ada roti tawar, produk yang tadi saya buat, dan kemudian saya akan memasukkan telur. Di sini saya akan bikin kuantitasnya untuk keju 1 pieces. Roti tawarnya akan saya ganti menjadi 2 pieces. Dan telurnya akan tetap dalam bentuk 1 butir. Oke, setelah itu saya membuat produk. Baik, setelah produknya dibuat, fitur bundle yang tadi itu hanya ada di paket enterprise, sehingga apabila Bapak Ibu berlangganan paket pro, maka Bapak Ibu tidak akan bisa membuat produk bundle untuk bahan jadinya. Oleh karena itu, apabila Bapak Ibu berlangganan paket pro, maka Bapak Ibu dapat memunculkan beban pokok pendapatan Bapak Ibu dengan melakukan stock opnam atau penyesuaian stok. Untuk melakukan penyesuaian stok, Bapak Ibu dapat ke buat baru, kemudian ke bagian penyesuaian stok. Nah, di bagian perhitungan stok ini, Bapak Ibu untuk yang paket pro dapat memilih akunnya ke akun beban pokok pendapatan. Jadi akun yang diisi di sini adalah akun lawan dari akun persediaan barang. Beban pokok pendapatan per tanggal berapa Bapak Ibu lakukan stok opnam tersebut, kemudian di next. Nanti Bapak Ibu dapat mengisi jumlah sebenarnya di bagian kolom ini sesuai dengan jumlah sebenarnya, sesuai dengan perhitungan fisik stok opnam yang Bapak Ibu lakukan. Oke, kemudian apabila untuk Bapak Ibu yang berlangganan di paket enterprise, Bapak Ibu dapat melakukan penyesuaian stok ini untuk menyocokkan jumlah yang ada di sistem jurnal dengan jumlah fisik yang Bapak Ibu miliki. Nah, untuk akunnya Bapak Ibu dapat langsung lakukan tetap di bagian penyesuaian persediaan. Jadi selisih barang tersebut akan diakui sebagai biaya penyesuaian persediaan.
Oke, setelah dari bagian produk, saya akan lanjut ke bagian kontak. Di kontak ini akan terdapat nanti data-data pelanggan Bapak Ibu dan juga data-data supplier. Untuk membuat kontak, Bapak Ibu dapat langsung mulai dengan membuat kontak baru. Namanya di sini saya contohkan di PT ABC sebagai supplier saya di mana saya membeli barangnya. Sisanya untuk kolom-kolom yang lain sifatnya opsional, jadi Bapak Ibu boleh isi. Kemudian di save. Di bagian profil PT ABC ini terdapat tab transaksi, di mana di tab transaksi ini nanti Bapak Ibu dapat melihat transaksi apa saja yang sudah dilakukan dengan supplier ini. Jadi semua historicalnya ada, bisa juga mencek misalnya total pembayaran hutang yang sudah dilakukan ke supplier ini, hutang-hutang yang sudah jatuh tempo, dan hutang yang belum dibayar juga semuanya dapat dicek di bagian sini. Oke, selanjutnya saya akan lanjut ke menu biaya. Di menu biaya, Bapak Ibu dapat menginput biaya-biaya operasional yang Bapak Ibu keluarkan untuk usaha food and beverage ini. Contohnya, saya akan membuat biaya baru. Kalau misalnya mengeluarkan uang untuk biaya, pasti ada uang yang keluar, maka Bapak Ibu dapat memilih akunnya misalnya dibayar dari rekening bank, kemudian tanggal transaksi dibayarnya di tanggal 12 Maret misalnya, dan akun-akun biayanya ini dapat disesuaikan sesuai dengan pengkategorian biaya Bapak Ibu. Contohnya saya akan membayar tagihan internet. Jadi saya akan membuat akunnya di bagian iuran dan langganan. Kemudian deskripsinya saya bikin di tagihan internet bulan Maret contohnya. Berjumlah 1 juta. Oke, kemudian saya buat biaya baru. Nah, kalau sudah berhasil diproses, berarti biaya yang sudah Bapak Ibu input sudah tersimpan di sistem jurnal. Kemudian setelah dari biaya, saya akan lanjutkan di bagian pembelian. Di pembelian sini, karena ini merupakan paket enterprise, terdapat fitur-fiturnya lengkap dari penawaran pembelian di mana Bapak Ibu meminta quotation dari vendor, kemudian pemesanan pembelian di mana Bapak Ibu mulai memesan barang bahan baku dari vendor tersebut yang sudah Bapak Ibu pilih. Pengiriman pembelian adalah di mana barang tersebut kemudian dikirimkan oleh vendor ke tempat Ibu, dan kemudian faktur pembelian itu adalah ketika vendor atau supplier mulai menagihkan invoice-nya untuk Bapak Ibu bayarkan. Dalam kasus ini saya akan coba membuat pembeliannya dari pemesanan pembelian. Oke, di bagian pemesanan pembelian saya akan memilih suppliernya misalnya ke PT ABC ini, kemudian tanggal transaksinya itu saya pesan di tanggal 1 Maret. Jatuh temponya akan 30 hari sesuai dengan syarat pembayaran yang ada, dan kemudian saya akan mengisi produk-produk apa saja yang saya pesan. Contohnya ada keju, roti tawar, dan contohnya juga ada telur. Saya akan memesan masing-masing sejumlah 100 pieces. Oke, dengan harga satuan masing-masing 1.000. Oke. Setelah ini saya isi, saya akan mendapatkan pesanan pembelian dengan tagihan sebanyak 600.000. Saya buat pesanan pembeliannya. Oke, apabila Bapak Ibu mau mencetak purchase order ini, Bapak Ibu dapat ke menu cetak dan lihat pemesanan. Di sini terdapat 11 pilihan template yang Bapak Ibu dapat pilih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Contohnya di template nomor 7, kemudian saya preview PDF. Maka ini adalah pesanan pembelian untuk pembelian saya yang dapat saya download dalam bentuk PDF dan dapat saya langsung kirimkan ke suppliernya. Oke, misalnya setelah Bapak Ibu membuat purchase order ini, barangnya akhirnya dikirimkan oleh vendor. Maka Bapak Ibu dapat langsung memindahkan purchase order ini dengan cara tindakan terima pengiriman. Oke.
Oke, tanggal pengirimannya misalnya di tanggal 5. Dikirimkannya itu sesuai jumlahnya 100 masing-masing. Kemudian saya buat pengiriman pembelian. Apabila pengiriman pembelian ini sudah di-save, berarti status pemesanan pembelian Bapak Ibu sudah close dan akan berpindah ke pengiriman pembelian ini. Setelah barang ini dikirim oleh suppliernya, tahapan selanjutnya adalah vendornya mulai mengirimkan invoice ke Bapak Ibu untuk ditagih, untuk dilakukan pembayaran gitu ya. Berarti nanti dari purchase delivery ini saya tinggal ke menu di bawah buat penagihan. Kemudian dengan tanggal transaksi misalnya tanggal 9, syarat pembayarannya 30 hari, sehingga tanggal jatuh temponya di tanggal 8 April, dengan jumlah sebesar 600.000, sesuai dengan jumlah saya ketika PO. Saya buat pembeliannya. Oke, setelah purchase invoice ini sudah terbuat, artinya Bapak Ibu sudah berhasil menginput invoice dari supplier tersebut ke dalam sistem jurnal. Sekarang tahapan selanjutnya adalah bagaimana cara Bapak Ibu membayar invoice ini. Untuk melakukan pembayaran terhadap invoice ini, Bapak Ibu tinggal scroll ke bagian bawah, di bagian tindakan, kemudian kirim pembayaran. Kalau Bapak Ibu melakukan pembayaran, tentunya ada uang kas yang keluar, jadi Bapak Ibu dapat memilih uangnya itu keluarnya misalnya dari kas ataupun dari rekening bank. Contohnya di sini bayarnya dari rekening bank, tanggal bayar di tanggal 12, jumlahnya 600.000 buat pembayaran. Oke, setelah ini berhasil diproses, maka di bagian pembelian Ibu siklusnya, di bagian pembelian Bapak Ibu siklusnya sudah akan selesai dilakukan dari pemesanan ke pengiriman dan ke faktur. Setelah bagian pembelian, saya akan lanjutkan ke bagian penjualan. Di bagian penjualan, untuk bisnis F&B umumnya tidak melakukan penawaran, pemesanan maupun pengiriman penjualan. Umumnya semuanya terdapat di faktur penjualan. Nah, untuk membuat faktur penjualan, Bapak Ibu dapat langsung ke buat penjualan baru, penagihan penjualan. Jika Bapak Ibu memiliki POS tertentu, jurnal ada bekerja sama dengan beberapa POS yang dapat langsung mengintegrasikan transaksinya ke dalam jurnal. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menginput faktur penjualannya lagi. Untuk melihat POS apa saja yang bekerja sama dengan jurnal dan sudah terintegrasi, Bapak Ibu dapat merefer ke menu add-ons yang terdapat di halaman jurnal Bapak Ibu. Ini adalah contoh faktur penjualan yang akan diinput apabila Bapak Ibu tidak berlangganan POS atau POS-nya mungkin belum terintegrasi dengan jurnal, dan Bapak Ibu dapat menginput penagihan penjualan ini berdasarkan periode tertentu, misalnya harian, mingguan, ataupun bulanan, tergantung kebutuhan laporan Bapak Ibu. Kemudian ini di tanggal transaksinya, contohnya di tanggal 12, ini adalah hasil penjualan saya di tanggal 12, saya inputnya misalnya per hari. Syarat pembayarannya akan saya custom, sehingga ini terdapat di hari yang sama. Produknya contohnya yang saya jual hari ini adalah sandwich. Saya menjual 5 porsi sandwich dengan harga satuannya adalah misalnya 30.000. Oke, sehingga hasil penjualan saya hari ini adalah 150.000, kemudian saya buat penjualan. Setelah faktor penjualan ini terbuat, biasanya untuk bisnis food dan beverage terdapat beberapa metode pembayaran. Contohnya ada cash dan juga biasanya banyak menggunakan payment gateway. Dalam hal ini berarti Bapak Ibu harus melakukan penerimaan pembayarannya sesuai dengan akun-akun untuk payment gateway yang sudah Bapak Ibu buat. Contohnya di sales invoice yang ini, di penjualan saya hari ini, saya menerima penjualan sebesar 150.000. Maka di 150.000 itu misalnya 100.000-nya akan masuk
secara OVO, masuk ke akun OVO saya, dan kemudian 100 ribunya itu saya lakukan secara tunai. Berarti saya akan melakukan tindakan terima pembayaran. Saya akan setor dulu ke akun kas. Cara pembayarannya kas tunai di tanggal hari ini. Jumlahnya misalnya 100 ribu. Karena pembayaran secara tunainya 100 ribu, masuk ke akun kas, saya buat penerimaan. Oke, selanjutnya saya balik lagi ke Sawas Invoice saya. Saya lakukan proses yang sama dengan sisa tagihan 50 ribunya. Saya terima pembayaran. Setornya akan masuk ke akun OVO. Cara pembayarannya mungkin nanti akan ditransfer sejumlah 50 ribu buat penerimaan. Jadi Bapak Ibu dapat lakukan tahap ini diulang sesuai dengan jenis-jenis metode pembayaran yang Bapak Ibu miliki. Oke, selanjutnya dari menu penjualan saya akan lanjut ke menu kas dan bank. Di menu kas dan bank terdapat 3 jenis transaksi yang Bapak Ibu dapat buat, yaitu transfer, terima, dan kirim. Untuk transfer uang itu adalah transaksi yang Bapak Ibu input untuk memindahkan saldo kas Bapak Ibu di akun-akun kas dan bank ini. Contohnya Bapak Ibu mau memindahkan saldo dari OVO-nya ke rekening bank, atau Bapak Ibu mau memindahkan saldo kas yang sudah terlalu banyak untuk masuk ke rekening bank. Jadi ini hanya transfer antar akun-akun kas dan bank saja. Transfernya dilakukan misalnya dari rekening bank, dari OVO disetor ke rekening bank sejumlah 50 ribu. Oke, tanggal transaksinya tanggal berapa, kemudian tinggal dibuat transferan. Setelah ini dilakukan, maka saldo OVO Bapak Ibu akan berpindah ke saldo rekening bank. Selanjutnya, selain transaksi transfer uang, Bapak Ibu juga dapat lakukan transaksi yang namanya terima uang. Terima uang ini adalah transaksi uang masuk di rekening bank kita ataupun di akun kas, tapi yang bukan berasal dari penjualan. Contohnya, Bapak Ibu mendapat pinjaman dari bank untuk usaha, untuk ekspansi usaha. Berarti Bapak Ibu dapat langsung lakukan terima uang, setornya ke rekening bank. Tanggal transaksinya itu tanggal berapa, di mana uangnya masuk, dan terima darinya Bapak Ibu dapat akui sebagai misalnya hutang bank. Hutang bank dengan deskripsi mungkin pinjaman dari bank sejumlah 100 juta. Oke, kemudian dilakukan buat penerimaan. Selain transaksi terima uang, Bapak Ibu juga dapat lakukan transaksi kirim uang. Kirim uang sama dengan tadi terima uang, Bapak Ibu dapat lakukan untuk transaksi selain pembelian dan biaya. Contohnya bisa kebalikan dari contoh yang tadi. Kalau tadi Bapak Ibu menerima uang dari hasil hutang, sekarang contohnya di bulan Maret ini Bapak Ibu mau mencicil pembayaran hutangnya dengan membayar dari rekening bank di tanggal yang sama untuk akun yang sama di hutang bank. Di hutang bank dengan jumlah pembayaran misalnya di bulan ini 10 juta. Oke, kemudian dibuat pengiriman. Setelah kas dan bank, kita akan beralih ke menu output jurnal di mana di laporan dan di dashboard. Di laporan jurnal terdapat laporan sekilas bisnis yang terdapat laporan-laporan yang umumnya dapat Bapak Ibu akses. Contohnya adalah laporan laba rugi, laporan laba rugi ini akan memunculkan total laba dari hasil usaha Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki.
di laba rugi. Kemudian neraca juga adalah laporan posisi keuangan Bapak Ibu per tanggal tertentu. Dan kemudian jurnal juga menyediakan laporan-laporan pendukung seperti laporan penjualan, kemudian laporan pembelian, ataupun laporan produk. Selain itu, kita akan lanjut ke dashboard. Di dashboard, Bapak Ibu dapat melihat laporan, namun laporan yang ditampilkan di dashboard itu dalam bentuk grafik. Jadi ini tersedia grafik-grafiknya, contohnya ada grafik arus kas, ada grafik akun-akun tertentu, dan juga terdapat grafik laba rugi yang dapat Bapak Ibu manfaatkan. Juga terdapat grafik biaya operasional yang di sini yang akan memunculkan top 5 dari biaya-biaya yang umumnya Bapak Ibu keluarkan. Sekian webinar kali ini. Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, jurnal memiliki fitur live chat yang dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Terima kasih dan sampai jumpa.